terapi center di Shepherd Center di sini. Kemudian dia bilang sebaiknya diimplan di 100 desibel tersebut. Pasti kemajuannya akan jauh lebih signifikan hanya dengan alat bantu dengar. Kemudian dengan kekuatan hati saya mengimplan, maksudnya Ramzi akhirnya diimplan di bulan Agustus 2009. Setelah di switch on itu dia sempat stres karena saya harus tutup telinga yang bagusnya, yang 70 desibelnya dengan ear mold. Maksud saya untuk dia melatih telinganya, alat barunya itu dengan implan. Dia sempat marah, dia bilang, aku tidak mengerti apa yang ibu bilang, aku tidak mengerti. Dia suruh pasang alat bantu dengarnya di telinga yang 70 desibel. Tapi saya bilang, nggak apa-apa Ramzi, pelan-pelan. Jadi setiap saya pulang kerja, ini juga buat tadi pertanyaan ibu yang bagaimana dengan ibu bekerja. Jadi setiap saya pulang kantor, saya ajak dia duduk dengan saya latih dia mendengar dengan implannya. Kemudian waktu itu saya dikasih tahu rata-rata 3-6 bulan anak bisa mendengar dengan alat baru tersebut. Tetapi mungkin alhamdulillah karena Ramzi juga sudah ada bahasanya dan dia juga mau bekerja sama, dan saya juga tahu bahwa dia bisa juga karena kemauan kerasnya untuk bisa. Setelah 1 bulan dia sudah beradaptasi dengan implannya dan dia senang sekali malah. Setelah 1 bulan tersebut dia sudah bisa mendengar dengan implannya. Dia malah bilang, aku tidak mau lagi pakai alat bantu dengar, dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa Ramzi tidak mau lagi pakai alat bantu dengar? Berisik. Maksudnya berisik bagaimana? Berisik, dia bilang gitu. Kemudian saya baru ingat waktu dia kelas 1, kan dia masih memakai alat bantu dengar kiri kanan. Setiap pulang sekolah itu dia mengeluh kepalanya pusing katanya. Saya bilang, kenapa sih Ramzi pusing? Males sekali belajar. Tidak, dia bilang gitu. Teman-teman teriak-teriak, kepala pusing, berisik. Mungkin apakah mungkin tadi seperti dokter Mira bilang, semua di-amplify, semua suara dikeraskan, jadi dia pusing. Nah, setelah dia memakai implan ini, saya tidak pernah mendengar lagi keluhan dia kepalanya pusing. Jadi malah sekarang dia harus dipaksa untuk pakai alat bantu dengar yang kirinya, karena tetap harus dipakai supaya pendengarannya balance. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pengalaman saya memakai implan pada Ramzi. Kemudian saya serahkan pada Ramzi, mungkin dia mau sedikit menyampaikan apa yang dia rasakan. Memang belum terlalu lancar, tapi dia sudah bisa sedikit berkomunikasi. Mari kita dengarkan apa yang mau dia sampaikan. Hai, namaku Ramzi, umurku 7 tahun. Aku sekarang mampu mandiri. Waktu aku memakai aku kelas 1, aku pakai alat bantu dengar. Dan kepalaku bisik lagi. Karena aku tetapi sekarang aku kelas 2, aku pakai alat implan. Dan karena aku suka sekali lebih jelas aku tidak pusing, jadi aku tidak pusing lagi. Karena
aku mau membaca kalau Tuhan untuk baca dari buku. Ya. Allahumma pilih walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih untuk sedikit dari Ramzi, masih agak terbolak-balik, tapi saya rasa cukup jelas. Setiap kata pronunciation-nya itu cukup jelas, terutama yang sekarang perkenalan Ismail tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti biasa, kami akan membacakan pertunjukan anak-anak Indonesia mendengar pada hari ini. Adalah pertama, akan dimulai dengan menggunakan penampilan. Selanjutnya pertunjukan oleh pelari yang akan menyanyi. Wah, Basir sendirilah ada yang hari ini aku ada adalah anak untuk konten dengan boneka yang bentukkan kaktus. Tanpa menunggu lebih lama lagi menari, mari kita sama-sama menyanyikan. Terima kasih. Di sekolah temanku namanya Ataya bertanya, kamu pakai apa di telinga? Terus alatnya aku lepas satu, aku taruh di tanganku supaya Ataya bisa lihat. Terus aku jawab,
Abby. Today, Matt and I are going to do a show. It is called The Smartest